Kasus penurunan COVID-19 di Pak Bupati, langsung saja daerah Anda salah satu daerah yang disorot karena kasus COVID-19-nya melonjak sampai sore ini. Saudara, Panglima TNI dan Kapolri menemui sejumlah kepala desa. Selain itu, Pangkalan untuk membantu pelaksanaan PPKM ini. Diduga warga melewati pagar tenaga medis tes swab tertular antigen COVID-19. massal yang Layanan tersebar di di salah salah satu pengendara motor yang Are you ready guys? Open the mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di video Albima 1208 channel. Kami berterima kasih kepada para subscriber Albima 1208 channel yang sudah setia menonton video-video karya Albima 1208 channel. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan yang kemarin, kita stop berkarya. Kita stop membuat konten di Albima 1208 channel ini. Karena saat itu di kota kita darurat COVID-19. Hampir setiap jam ada pengumuman orang meninggal karena COVID. Dan itu seperti digilir. Sampai akhirnya tim kita semuanya terpapar COVID-19. Sampai satu keluarga, saya sendiri, adik saya, sampai meninggal karena COVID-19. Sedih banget, seperti tidak percaya rasanya kehilangan adik. Yang umurnya masih muda. Tidak ada komorbid, tidak ada penyakit lain, tetapi saking ganasnya COVID-19 ini, kita kehilangan keluarga kita. Kita akan simak cerita-cerita tim kita. Semuanya akan bercerita satu-satu bagaimana mereka terpapar dan berjuang untuk survive melawan COVID-19. Sampai salah satu dari tim kita seperti ketakutan. Takut meninggal. Takut meninggalkan keluarganya. Amat sedih sampai kita stop semuanya. Semoga nantinya setelah cerita ini, Albima 1208 channel sudah bisa berkarya kembali untuk memuaskan para subscribernya. Karena banyak yang bertanya, kemana video kok tidak ada muncul kembali. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Simak cerita berikut ini dari tim podcast Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Oke, perkenalkan nama saya Fahmi Fakih. Saya di Albima channel ini sebagai kreatif produser. Sebenarnya saya akan bercerita tentang bagaimana saya terpapar COVID yang memang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Karena memang sebelumnya saya pernah 3 kali kontak dengan orang yang terpapar COVID, cuman alhamdulillah masih di kesempatan untuk tidak terpapar COVID. Cuman pada tanggal 7 Juni 2021, awalnya istri saya sakit, panas, dan mengeluh, kepalanya pusing, dan badannya linu-linu. Pada saat itu saya masih berpikir positif aja kalau istri saya masih hanya sakit biasa. Cuman pada hari Minggu tanggal 6 Juni, istri mengeluh tidak bisa mencium bau. Yang memang ciri khas dari COVID ini adalah anosmia, yaitu tidak bisa mencium bau. Pada akhirnya kita bertiga, saya, istri, dan anak memutuskan untuk menuju salah satu lab di Bangkalan untuk istilahnya untuk swab PCR dan ingin memastikan apakah kita benar-benar terpapar COVID atau tidak. Pada saat itu saya langsung menghubungi Dr. Yaya, mau ngasih info kalau memang kita, saya, istri, dan anak sedang melakukan swab PCR dan dibantu beliau untuk mencarikan tempat karantina pada waktu itu. Namun masih belum keluar. Namun pada tanggal 9, saya mendapat kabar dari Dr. Yaya yang kebetulan saya swab PCR di RSUD Bangkalan bahwa kita bertiga terkonfirmasi COVID-19. Kaget, ngerasa sedih iya,
ngerasa terpukul iya, karena memang COVID-19 ini adalah salah satu penyakit yang unik, yang kita tidak tahu prediksinya akan seperti apa. Kita bertiga akhirnya memutuskan untuk ke Balai Diklat untuk berkarantina di sana. Yang paling bikin saya merasa COVID ini adalah penyakit yang menakutkan. Saya merasa tubuh saya ini seperti diserang habis-habisan oleh virus ini. Di hari pertama, saya dan istri dan anak terasa demam. Hari kedua masih demam. Anak demam, terus kita konsultasi dengan dokter paru yang ada di Bangkalan. Kita merasa harus benar-benar bisa minum obat yang pas dan nggak sembarangan beli seperti itu. Tapi di hari ketiga, istri sudah aman, anak sudah aman, tinggal saya saja yang ngerasa gejalanya cukup berat ya. Diawali dari panas yang tidak berhenti, linu-linu badan yang luar biasa seperti orang, kalau saya bayangkan sih badan saya ini seperti mau copot semua tulangnya. Dan itu benar-benar terjadi sampai hari ke-8. Saya sempat batuk darah di hari ke-7 dan 8. Dan sempat lemas di hari ke-9, 10. Waktu itu saya ngerasa sepertinya saya lewat gitu loh. Karena melihat pada saat itu, di bulan Juni itu, di awal Juni, pada saat saya pertama kali kena, memang namanya berita kematian, kemudian berita-berita yang benar-benar membuat saya down ya. Apalagi banyak orang tua teman saya, kemudian beberapa teman jauh saya, beberapa teman saya harus meninggal. Itu yang membuat saya merasa, ya Allah, sepertinya ini penyakit luar biasa ya. Luar biasa dan tidak mengenal umur. Karena anak saya pun yang umur 1 tahun terpapar COVID. Seperti itu. Jadi di hari ke-9, 10 itu adalah masa akut saya, di mana saya benar-benar ngerasa lemes, ngerasa benar-benar, bener gak ini saya mati, seperti itu. Cuman ya, alhamdulillahnya ada istri sama anak, yang ketika saya merasa seperti putus asa, saya ngeliat, oh saya masih punya anak, masih punya istri yang harus saya perjuangkan, seperti itu. Jadi, di hari ke-10 pada akhirnya saya sudah mulai enakan, dan hari ke-11 itu sudah mulai bisa mencium bau. Cuman masih batuk. Batuknya itu batuknya cukup, apa sih kalau orang ini bilang, cukup sakit, karena ketika saya batuk itu sakitnya ke dada sampai ke belakang. Mungkin kalau saat itu saya di foto torak, ya mungkin ada bercak-bercak putih, cuman karena saya daripada saya foto melihat hasil dan makin down, saya positive thinking aja untuk ya sudahlah, saya mengikuti terapi dari salah satu dokter paru yang ada di Bangkalan. So far saya akhirnya di hari ke-14 pulang ke rumah karena info dari beberapa pendapat yang saya dapatkan dari beberapa dokter di hari itu mungkin sudah tidak menular. Saya memutuskan untuk pulang ke rumah, ke Tanah Merah, ke rumah istri, dan akhirnya saya dinyatakan negatif di tanggal 15 Juli 2021. Jadi pesan saya buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih belum percaya COVID, yang mungkin masih meremehkan COVID atau jumawa terhadap COVID, sudahilah. Karena memang COVID ini nyata, COVID ini benar-benar menyerang siapapun, karena di luar sana memang ada beberapa keluarga yang harus kehilangan keluarganya semua karena COVID ini. Jadi teman-teman yang merasa tidak percaya COVID, sudahi. Kita sudah seharusnya kita memberikan edukasi yang baik untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, bahwasanya menjaga protokol kesehatan itu adalah hal yang wajib kita lakukan sekarang. Karena sampai saat ini pun kalau kita melihat data memang melandai, cuman kita harus tetap waspada. Kalau kita lengah, kita akan kena.
Jadi buat semua teman-teman, COVID itu nyata. Jangan lupa untuk selalu jaga prokes karena kita tidak menjaga diri kita sendiri juga, tapi kita menjaga keluarga kita, orang tua kita, serta teman-teman kita. Jadi teman-teman, satu pesan yang sangat penting buat kita semua, jangan lupa vaksin, karena vaksin mencegah gejala berat yang ada di COVID. Terima kasih, salam sehat. Semoga pelajaran dari COVID ini bisa memberikan sedikit advice untuk kita untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, dan tetap produktif di masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready guys? Open the mic. Kalau cerita dari saya dan keluarga terpapar dan berjuang dengan COVID, itu di pertengahan Juni. Di pertengahan Juni, pertengahan Juni, adik saya telepon. Badannya meriang, terus suaminya juga meriang. Kedua anaknya yang umur 1 4 tahun, yang 1 2,5 tahun panas. Seketika saya kaget. Siapa yang nggak kaget kalau misalnya keluarga sendiri langsung dikawal begitu. Jadi besok paginya saya meminta langsung ke adik saya untuk melaksanakan tes PCR di rumah sakit. Dan apa yang terjadi setelah tes PCR keempat-empatnya positif. Dinyatakan terkonfirm COVID-19. Akhirnya adik perempuan saya sama suaminya sama 2 orang anaknya yang 4 tahun dan 2,5 tahun dirawat di ruang isolasi bersamaan. Jadi saat terkonfirm itu, saat di ruang isolasi, adik saya baru ngaku bahwa ternyata 5 hari yang lalu mertua perempuannya sakit, panas, dan sesak. Dan langsung dilarikan ke UGD. Di UGD, sekitar 2-3 jam, mertua perempuannya meninggal. Tidak lama dari itu, dilanjutkan dengan mertua laki-lakinya. Beberapa hari kemudian, dilanjutkan mertua laki-lakinya yang sesak dan panas, dibawalah ke UGD, di swab PCR akhirnya positif karena terpapar dengan istrinya. Masuklah ruang isolasi. 3 hari di ruang isolasi, mertua laki-lakinya meninggal. Jadi kemungkinan besar adik saya, suaminya, dan kedua anaknya terpapar dari keluarga suaminya, yang dua-duanya meninggal. Setelah dirawat di ruang isolasi, kurang lebih 1 minggu, adik perempuan saya dan anaknya yang kedua sembuh dari COVID setelah tes PCR-nya dinyatakan negatif setelah dilakukan pengobatan oleh tim dokter. Tapi apa yang terjadi, ternyata yang terjadi pada suaminya dari hari ke hari tambah parah, tambah sesak. Akhirnya saya konsultasi dengan tim dokter dan memutuskan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Nah, di saat transport naik ambulan ke Dr. Sutomo, suami adik saya sesak. Setelah sampai di Dr. Sutomo, apa yang terjadi? Ternyata suami adik saya harus dipasang selang untuk membantu pernafasannya, ventilator. Saya kaget waktu itu. Saya mendampingi adik saya sampai ke ruang isolasi.
Saya menunggu sampai malam di situ untuk diminta persetujuan untuk dipasang ventilator. Saya kaget karena kebanyakan pasien-pasien COVID yang sudah terpasang ventilator biasanya banyak yang lewat, banyak yang meninggal. Tapi apa boleh buat, saya harus membuat persetujuan, saya menguatkan adik saya saat itu. Oke, kita setuju untuk dipasang alat bantu nafas, ventilator. Dan suami adik saya ini umurnya 33 tahun, masih muda, sangat muda. Pekerjaannya pelaut. Selama dipasang ventilator, saya dikabari oleh tim dokter bahwa paru-parunya sulit mengembang, sehingga saturasi oksigennya hanya naik sekitar 86-87%. Saya sedih, adik saya nangis, terus telepon saya sampai nggak kuat mendengar keluhan, rintihan adik saya. Mencoba menguatkan saat itu. Setelah saya konsultasi lagi dengan dokter, karena alat bantu nafas tidak mampu untuk menaikkan saturasinya, untuk mengembangkan paru-parunya, akhirnya dipasanglah ECMO. Jadi ECMO itu dipasang selang lewat pembuluh darah besar yang di leher sama yang di paha. Intinya mencoba memberi istirahat kepada paru-parunya supaya diterapi dulu, sehingga nafasnya dibantu oleh alat ECMO. Dan alhamdulillah pada saat itu pertama ECMO dipasang, saturasi bisa naik dari 94%. Saya memberitahu kepada adik saya, alhamdulillah ini 94% sudah naik. Tetapi apa yang terjadi setelah 2-3 hari kembali menurun saturasinya. Sepertinya alat ECMO tidak mampu mengembangkan atau memperbaiki fungsi dari paru-parunya. Yang ternyata kesimpulan dari tim dokter, radang di paru-parunya full kanan dan kiri, sehingga paru-parunya tidak bisa mengembang karena COVID-19. Saya tidak tahu apa yang harus katakan kepada adik saya saat itu. Karena prognosanya bisa dikatakan sangat kecil saat itu. Cuma saya tidak mampu bilang kepada adik saya bahwa ini kemungkinannya bisa meninggal. Yang saya lakukan adalah menguatkan adik saya ini supaya percaya keajaiban dari Allah. Karena kalau kita lihat dua anaknya yang masih kecil, untuk terus percaya bahwa insya Allah ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti suaminya bisa berangsur-angsur baik. Tapi hati kecil saya sudah tahu bahwa prognosanya atau kemungkinannya sangat jelek. Karena saya sebenarnya sudah konsultasi dengan tim dokter. Akhirnya setelah 10 hari dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, saya mendapat kabar pagi hari sekitar 5:30 pagi di telepon bahwa suami dari adik saya meninggal dunia karena COVID-19. Saya sangat tidak percaya saat itu. Karena apa? Dia masih muda, 33 tahun, tidak punya penyakit yang lain, tidak punya penyakit penyerta yang bisa memberatkan COVID. Tapi ternyata tidak bisa survive. Berjuang melawan COVID-19. Akhirnya saya menangis melihat kedua anaknya yang masih kecil, umur 5 tahun, dan 2,5 tahun. Dan adik saya ditinggal oleh suaminya. Sangat sedih. Berhari-hari saya kepikiran, gimana nasib adik saya, gimana nasib anaknya. Lantas dalam diri saya berpikir, ternyata COVID-19 ini tidak pandang bulu sekarang. Tidak harus tua, tetapi orang muda pun harus berhati-hati. Karena pada saat itu,
saya terus berpikir gimana nasib anak dari adik saya yang kecil-kecil semuanya. Nggak tega melihatnya. Dan sampai akhirnya saya mengantar suami dari adik saya ke tempat istirahatnya terakhir. Dan sejak saat itu, setiap hari adik saya menangis setiap pagi. Tiada hentinya. Dan tanpa disadari, saya ini awalnya, karena saya banyak membantu adik saya itu, pada saat itu, saya itu mendapat telepon dari rumah sakit bahwa banyak permintaan donor plasma. Tetapi pendonornya tidak ada. Saya langsung berpikir, apakah saya bisa ya saya mendonor? Karena pada pikiran saya di awal, saya belum pernah terkonfirm. Karena saya belum pernah tes PCR. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke PMI untuk screening apakah saya bisa donor plasma. Saya sudah vaksin 2 kali. Akhirnya saya di screening oleh PMI. Setelah 2 hari keluarlah hasilnya dan tidak disangka-sangka. Ternyata saya lolos screening. Saya kaget, tidak pernah terkonfirm, tapi saya kok bisa harus mendonorkan plasmanya kok screening lolos gitu. Saya hanya berpikir, saya ini terkena pada saat saya ngerawat dan membantu adik saya, atau saya kena di mana, saya nggak tahu. Tapi memang pada saat itu, suara saya sempat bindeng. Tapi saya tidak kehilangan penciuman. Cuman suara saja yang bindeng, seperti orang flu berat. Tapi saya aktivitas biasa karena saya tidak merasa saya down, saya lemas. Akhirnya saya bekerja seperti biasa. Nah, kembali ke donor plasma, akhirnya saya dipanggil oleh PMI bahwa saya siap dan bisa untuk mendonorkan plasma. Nah, dari situ saya berpikir, berarti saya ini pernah terkonfirm COVID-19, cuman saya tidak merasa. Karena saya tidak tes PCR. Dan alhamdulillah, plasma yang saya donorkan bisa dipakai oleh pasien di rumah sakit saat itu. Kebetulan suaminya teman saya, 2 kantong. Dan akhirnya suami dari teman saya itu yang pakai plasma dari saat saya donor, bisa sembuh, bisa pulang dan kembali sehat berkumpul dengan keluarganya. Di situ saya merasa, ya Allah, alhamdulillah saya bisa bantu orang. Walaupun saya sendiri tidak pernah tahu saya pernah terpapar atau tidak. Tapi ternyata saya ternyata bisa donor untuk plasma. Saking saya ingin membantunya untuk donor plasma. Banyak permintaan donor, pendonornya tidak ada. Ayolah, kita jangan terlalu meremehkan COVID-19 ini. Pesan saya, ayolah, jangan meremehkan. Tidak pandang bulu COVID-19 ini. Di kampung saya pun, 1 hari bisa sampai 10 orang meninggal, bergilir dari rumah ke rumah. 1 hari, jadi selisih jam saja. Karena pada dasarnya mereka tuh sakit tapi tidak mau ke rumah sakit. Mereka merawat di rumah dan sakitnya berbarengan. Akhirnya pagi ada yang meninggal, siang ada yang meninggal lagi, sore ada yang meninggal, malam ada yang meninggal. Bergilir sepertinya dari blok yang sini ke blok sana. Luar biasa pada saat itu varian Delta sudah masuk ke Kabupaten Bangkalan. Sempat booming. Sempat trending Kabupaten Bangkalan saat itu di nasional.
yang terjadi di beberapa kecamatan, yaitu Bangkalan, Arosbaya, Kelampis, Geger. Bergilir, masyarakat meninggal. Jadi hati-hati, tetap jaga prokes, jangan mengentengkan. Ya, pesan saya gitu. Dan pada saat itulah kita semua break total. Tidak membuat konten, tidak membuat video. Sangat sedih sih memang, saya sangat lama tidak menyapa subscriber Albima 1208. Ya, sekian cerita saya bersama keluarga saya yang terpapar dan berjuang melawan COVID-19, walaupun suami dari adik saya sempat meninggal dunia karena COVID-19. Sampai hari ini pun saya merasa tidak percaya kalau suami dari adik saya sampai meninggal umur 33 tahun. Sangat sedih. Semoga nantinya kita bisa berjumpa lagi di konten-konten dan video-video Albima 1208 channel. Salam sehat. Are you ready guys? Open the mic. Nama saya Amir Muhammad Arslan, saya sebagai audio visual dari Albima 1208. 2 minggu sebelum saya terdampak COVID-19, saya vaksin di Ratu Epu Bangkalan. Nah, itu vaksin saya yang kedua. Nah, pada saat itu saya benar-benar memiliki banyak kegiatan. Di hari ke-7 itu saya benar-benar merasakan seperti tidak enak badan. Saya mempunyai inisiatif untuk tes antigen sendiri. Tes antigen mandiri, setelah tes antigen mandiri, ada muncul garis 2 di antigen tersebut. Pada hari itu juga, saya langsung memisahkan diri dari orang-orang yang ada di rumah. Jadi saya berinisiatif untuk menelpon dokter andalan saya. Dokter andalan saya itu adalah yang punya podcast ini, Dokter Yaya. Nah, pada saat itu saya konsultasi, gimana dok, saya ini harus gimana? Akhirnya Dokter Yaya menyarankan saya untuk pergi ke Puskesmas Bangkalan. Pagi hari itu saya langsung tes PCR dan saya belum tahu kalau itu dinyatakan positif. Tapi pada sore hari tiba-tiba ada yang ngetok pintu saya. Yang ngetok pintu saya itu adalah Bapak Lurah bersama Bapak RW yang ada di Kraton Bangkalan itu. Itu dinyatakan kalau saya ini positif. Saya tidak memiliki dampak yang sangat luar biasa untuk COVID sih. Karena saya divaksin, akhirnya saya tidak memiliki gejala-gejala yang sangat luar biasa. Gejala saya hanya merindukan orang-orang yang ada di rumah. Manfaat kita mengikuti vaksin itu sangat luar biasa. Jadi kita pada saat terkena COVID, kita tidak terkena begitu parah. 3 hari setelah saya terdampak COVID itu, saya tidak memiliki dampak untuk di penyakit tersebut. Dan hari ini kita berkumpul untuk mengaktifkan kembali Albima 1208 untuk berkarya lebih baik lagi, supaya dapat memberikan informasi-informasi yang lebih baik, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap produktif di masa pandemi. Are you ready guys? Open the mic. Itulah cerita kenapa kita lama vakum, kurang lebih 3 bulan. Saya dan tim saya sudah cerita semuanya apa yang terjadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. COVID-19 tidak bisa dihindari. Dan alhamdulillah kita semua berjuang melawannya sehingga kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sehat kembali, bisa menolong orang lagi dan bisa berkarya kembali dan membuat video-video konten untuk bertemu subscriber kembali di Albima 1208 channel. Semoga nantinya kita akan terus berkarya di masa pandemi ini supaya kita tetap dekat dengan subscriber Albima 1208 channel. Salam sehat dari Albima 1208. Are you ready guys? Open the mic.